Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sekarta, bertemu kembali bersama Ibu Sartina, guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Karangtanjung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi prakarya, yaitu aspek rekayasa mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Kita semua tahu, manusia sangat bergantung dengan teknologi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti memasak nasi, mencuci baju, menyetrika, dan lain-lain. Bahkan, manusia sangat membutuhkan teknologi, seperti para petani lebih memilih menggunakan traktor daripada kerbau untuk membajak sawahnya, karena lebih menghemat waktu dan lebih efisien. Indikator pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama, siswa mengenal istilah teknologi. Yang kedua, siswa mengetahui teknologi konstruksi, dan yang ketiga, siswa membuat produk konstruksi miniatur rumah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenal istilah teknologi. Apa sih teknologi? Nah, teknologi merupakan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Berikutnya adalah jenis-jenis teknologi. Teknologi terdiri dari 5 macam jenis. Jenis yang pertama yaitu teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi ini digunakan untuk membantu kegiatan aktivitas rumah tangga. Contohnya, vacuum cleaner, kompor gas, dan kipas angin. Jenis teknologi yang kedua yaitu teknologi produksi. Teknologi ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Contohnya mesin traktor, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Yang ketiga, teknologi transportasi. Jenis teknologi ini digunakan manusia untuk berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya, sepeda motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Jenis teknologi yang keempat yaitu teknologi komunikasi. Teknologi ini digunakan untuk saling bertukar pesan dan mengirim pesan, dan juga saling berkomunikasi, baik komunikasi dua arah maupun komunikasi jarak jauh. Contohnya ada jaringan internet, HP, TV, dan masih banyak lainnya. Yang kelima yaitu teknologi konstruksi. Jenis teknologi ini digunakan untuk sarana prasarana. Contohnya jembatan, rel kereta api, dan rumah. Berikutnya, kita masuk ke materi yang kedua yaitu teknologi konstruksi. Pada zaman dulu, manusia masih menggunakan gua untuk berpindah-pindah tempat. Gua digunakan manusia pada zaman dulu untuk berlindung dan beristirahat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, manusia mulai memanfaatkan bahan yang tersedia di alam seperti batu, tanah, kayu, pasir, dan lainnya untuk membuat tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman sebagai tempat untuk beristirahat, contohnya rumah. Nah, apa aja sih teknologi konstruksi itu? Nah, berikut jenis-jenis teknologi konstruksi.
Jenis teknologi konstruksi yang pertama yaitu ada proyek konstruksi bangunan. Contohnya ada bangunan perumahan, bangunan pemukiman seperti rumah, villa, dan apartemen. Jenis teknologi konstruksi yang kedua yaitu proyek konstruksi bangunan gedung. Contohnya ada gedung sekolah, gedung kantor, dan rumah sakit. Jenis teknologi konstruksi yang ketiga itu ada proyek konstruksi teknik sipil. Ini biasanya yang mengelola adalah pemerintah. Contohnya ada jalan raya, bendungan, pertambangan, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada jenis teknologi proyek konstruksi bangunan industri. Contohnya perusahaan farmasi, perusahaan kilang minyak, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu membuat produk konstruksi miniatur rumah. Sebelum kita membuat produk miniatur rumah, apa saja sih langkahnya yang harus kita siapkan? Marilah kita simak pembelajaran berikut. Bagian-bagian dasar rumah. Nah, untuk membuat sebuah rumah, kita harus tahu dulu bagian-bagian rumah. Rumah itu terdiri dari apa saja? Rumah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian bawah atau dasar. Ini berupa lantai dan fondasi. Yang kedua, bagian tengah atau ruangan rumah. Ini berupa dinding, pintu, jendela, ruangan. Ruangannya bisa ruangan tamu, ruang dapur, ruang musola, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bagian atas atau penutup rumah. Ini biasanya berupa atap, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Nah, setelah kalian mengetahui bagian-bagian dasar rumah, yang harus kalian kuasai berikutnya adalah teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik pembuatan miniatur rumah ini ada 2. Yang pertama ada sambungan tetap atau permanent joint. Sambungan tetap ini biasanya berlaku tidak bisa diubah ulang. Contohnya menggunakan sambungan paku, keling, menggunakan sambungan las. Dan teknik yang kedua yaitu menggunakan sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan ini yang masih bisa dirubah ulang sesuai dengan pola yang diinginkan. Pertama, menggunakan mur atau baut atau sambungan pasak. Yang ketiga, kalian setelah mengetahui teknik dan bagian-bagian dasar rumah adalah tahapan pembuatan rumah. Nah, tahapan pembuatan rumah ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, rancangan. Nah, rancangan ini kalian buat sesuai dengan desain atau dekorasi pola rumah yang kalian inginkan. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, peralatan ini bisa menggunakan pisau, gunting, lem tembak, dan lainnya. Dan bahan ini bisa dipilih dari yang tersedia di rumah seperti kardus, styrofoam, dan stik bekas es krim. Yang ketiga, kalian melakukan proses produksinya. Seperti tahapan-tahapan yang tadi, peralatan yang tadi disusun menjadi sebuah desain rumah. Dan yang terakhir adalah finishing. Finishing ini untuk mempercantik tampilan dekorasi yang sudah kalian buat tadi. Dan yang keempat, adalah jangan lupa mendokumentasikan hasil kerja kalian di rumah. Nah, demikian pembelajaran materi hari ini. Mudah-mudahan kalian setelah menyimak pembelajaran ini tambah semangat, percaya diri, dan mencoba dari rumah. Semoga berhasil, semoga sukses.
Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.